Oke, setelah apa yang terjadi nih selama ini di kisah Boruto sendiri dan tentang banyak informasi dari bangsa Otsutsuki yang kian tinggi itu, ketambahan Boruto chapter 77 kemarin itu, Kawaki telah membuang Naruto dan Hinata ke dimensi lain. Nah, pasti akan membuat panik putra-putrinya sendiri, Boruto dan juga Himawari. Zaman di saat Boruto sendiri sudah dianggap sangat berbahaya nih dan merupakan bagian dari seorang Otsutsuki. Lalu Himawari sendiri tak kalah potensial pula karena demon yang merupakan bagian dari tubuh Shiba yang dibuang itu langsung merasakan sesuatu luar biasa mengerikan dari dalam diri Himawari. Mungkinkah nih ini akan menandai hari dimana di masa depan nanti dua Uzumaki tersisa ini sebagai generasi baru akan membuat gebrakan luar biasa sebagai tandingan dari para Otsutsuki. So let's go boys, kita bahas mulai dari sini. Yo nakama, Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai masa muda klan Uzumaki di era Otsutsuki yang berjaya sekarang ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like and kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Hikayat tentang klan Uzumaki sampai sekarang ini memang sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Di desa Konoha sendiri, keluarga Hokage tentu memiliki dua keturunannya yang memiliki potensi luar biasa tinggi tentang kemampuan dari seorang bakat Uzumaki. Hari dimana mereka kian hari tumbuh dewasa nih dan menjadi banyak masalah yang akan mereka hadapi sendiri, kami pikir keduanya akan menjadi berpengaruh sebagai masa depan yang paling menjanjikan dalam keluarga ini. Bahkan tak menutup kemungkinan dua orang ini akan sejajar dengan powernya para Otsutsuki. Kenapa? Wait, dengarkan ini baik-baik. Momen setelah keduanya akan tahu bahwa ayah ibu mereka dibuang ke dimensi lain oleh Kawaki dan membuat mereka itu mungkin akan menyadari sesuatu pada akhirnya karena banyak kejadian yang beruntun nih akan menimpa Konoha seperti penyerangan Quad. Ketika mereka tumbuh dewasa nanti, kasus untuk Boruto sendiri itu sudah dipastikan dia akan menjadi orang yang berpengaruh untuk kisah Shinobi mendatang. Dalam dirinya bersemayam sosok seorang Otsutsuki yang luar biasa seperti Momo. Membahas tentang Boruto sendiri nih tak terlepas soal skill karma miliknya yang menjadi pusat sumber kekuatan yang ia dapati dari ekstraksi data Momoshiki. Nah, yang lebih membuat spesial Boruto ini adalah bukan hanya satu namun tiga Otsutsuki sekaligus loh yang saat ini berhubungan dengannya. Pada dasarnya memang hanya Momoshiki saja yang saat ini berada di tubuh dalam Boruto sendiri. Namun perlu diingat sebelum kematian itu Momoshiki itu sudah terlebih dahulu menyerap dan memakan pil cakra Kinshiki Otsutsuki yang dengan sukarela memberikan kekuatan pada Momoshiki tentunya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga di awal tadi, seorang yang memiliki karma akan serta-merta mendapatkan pengalaman bertarung dari sang Otsutsuki yang menanamkan karma di tubuhnya itu. Jadi ini sudah sangat jelas ya kekuatan dari Kinshiki Otsutsuki itu termasuk pula warisan yang akan diterima oleh Boruto dari sel karma yang ditanamkan oleh Momoshiki tersebut. Nah, selain itu masih ada Toneri Otsutsuki yang akan menjadi sosok terpenting dalam kebangkitan mata Jogan Boruto, yang mana nih Jogan sendiri itu adalah salah satu aset paling berharga yang dimiliki Boruto untuk saat ini maupun di masa depan nanti. Bahkan Toneri pernah mengatakan jika Jogan adalah mata yang sangat spesial dan Jogan adalah mata dewa pula yang akan menuntun Boruto menerangi gelapnya jalan yang akan ditempuh Boruto ke depannya nanti. Memang dojutsu ini belum banyak diperlihatkan di animenya, bahkan di manga Jogan belum pernah diperlihatkan sampai saat ini. Nah, tetapi nih dengan kemunculan Otsutsuki Shibai kemarin itu, kemungkinan besar Jogan itu termasuk dalam kategori Shinjutsu teknik seni ilahi. Ya, kita tahu pula lah walaupun hanya dengan kemunculan yang sangat singkat itu, namun sudah sangat terlihat jelas bagaimana overpowernya dojutsu yang satu itu. Nah, seperti yang kita tahu nih, Jogan itu bahkan lebih hebat nih daripada Sharingan yang sebelum adanya Jogan. Sharingan dikenal sebagai salah satu dojutsu terkuat yang pernah ada. Nah, Jogan memang melihat beberapa langkah ke depan lebih cepat dibandingkan dengan Sharingan itu sendiri. Nah, kemungkinan peran Jogan itu mungkin akan lebih banyak diperlihatkan di era setelah time skip nanti, dimana pada saat itu Boruto sendiri sudah bisa lebih jauh mengendalikan kekuatan dari karma dan kemampuan Otsutsuki tersebut. Nah, selain itu, untuk kasus sang adik Himawari sendiri tak kalah mengesankan pula. Kita tahu bahwa salah satu adegan yang paling mengesankan dalam Boruto chapter 77 kemarin itu adalah perihal reaksi Daimon melihat apa yang ia rasakan pada diri Uzumaki Himawari. Ini menarik memang karena Daimon sendiri itu merasakan sesuatu yang besar terhadap apa yang ia lihat. Nah, jika kalian ingat pula, dulu Sukaku Ikor 1 juga merasakan hal yang serupa nih ketika melihat Himawari sedang marah. Ia mengatakan bahwa Hima itu menjadi orang yang sangat berbeda jika di mode tersebut. Nah, dari sini banyak pertanyaan, sebenarnya kekuatan seperti apa sih yang dilihat Daimon kepada Himawari sendiri? Mungkinkah salah satu opsinya itu adalah karena Himawari masih memiliki sedikit cakra dari Kurama?
Nah, karena dulu ada pertanyaan seperti ini, bukannya Himawari itu masih memiliki tanda kumis ya Min? Ini benar sih, secara biologi sendiri harusnya Boruto dan Himawari itu juga memiliki cakra dari Kurama yang meskipun cuma sedikit. Nah, untuk Himawari sendiri terlihat jelas nih ia memiliki kumis rubah itu seperti halnya Naruto dahulu ayahnya. Dan kita tahu bahwa momen seperti itu sempat dahulu terjadi kepada Minato, dimana Yin dan juga Yang itu dipisahkan dalam tubuh Naruto sendiri. Dan ketika biju Naruto tersegel dalam Gedo Mazo Madara, Naruto kritis saat itu nih, dan Minato tuh memberikan cakra Kyuubi itu kepada Naruto sampai akhirnya ia hidup kembali. Dan kemungkinan untuk Kurama bisa hidup kembali ini mungkin 20% karena Himawari masih memiliki cakra tersebut. Nah, tapi ini juga bisa salah sih. Dan ya karena kita tahu nih bahwa awalnya Kurama itu hanyalah cakra yang dibagi oleh Rikudo Sennin menggunakan teknik penciptaan yang dikenal sebagai Banbutsu Sozo. Meskipun dia sudah tak ada lagi, mungkin cakranya sedikit masih tertinggal nih di salah satu putra putri dari Nana Daime sendiri. Dan itu mungkin juga yang dirasakan oleh demon kala itu. Nah, jika ini membayangkan apakah masa depan dua Uzumaki itu akan semakin mengerikan itu, kemungkinan memang sudah seharusnya dua orang itu akan menjadi power yang sejajar dengan para Otsutsuki. Lagian kita tahu pula bahwa setelah era dunia shinobi baru ini berlangsung, klan Uzumaki lah yang banyak disorot ceritanya lantaran dia terhubung dengan kisah adik dari Rikudo Sennin, Hamura Otsutsuki. Dan cerita Boruto sendiri dimulai dengan Toneri yang mana merupakan cerita yang segaris lurus nih dengan para orang-orang keturunan Hamura. Dan klan Hyuga maupun klan Uzumaki konon dianggap memiliki hubungan dengan Hamura Otsutsuki. Selain itu, informasi tentang mereka nih, klan yang sempat menjadi klan terkemuka di Usus Hyogakure ini kini di desa Konoha memang tinggal menyisakan keluarga Naruto sendiri. Padahal klan ini dahulunya berisikan shinobi-shinobi kelas wahid ini dalam hal penyegelan, dan beberapa dari mereka itu dikenal sang ahli dalam menjinakkan Kyuubi. Itulah kenapa nih nenek Boruto Himawari sendiri itu si Uzumaki Kushina bisa menjadi Jinchuriki ekor 9 di masa lalu. Nah, tentu kita tahu pula tambahan lain adalah keistimewaan mereka itu memiliki banyak sekali pasokan cakra dan itu akan sangat-sangat menguntungkan. Jadi dengan masalah dan kisah Boruto yang semakin kian kompleks lagi nih, kita jadi terpikirkan sebuah bayangan besar. Jika Otsutsuki di masa depan itu akan menginvasi dunia shinobi, maka dua keturunan klan Uzumaki inilah yang akan berperan besar sebagai pelindung negeri itu. Karena keduanya juga memiliki potensi dan kekuatan besar setara dengan para Otsutsuki. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai masa depan klan Uzumaki di era Boruto sendiri setelah munculnya banyak anggota dari klan Otsutsuki. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.